Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang mencatat masih ada 97.000 data pribadi pegawai negeri sipil alias PNS yang belum diperbarui di tahun 2014. Imbasnya, penyaluran gaji yang diberikan tidak diterima oleh PNS yang bersangkutan. Keberadaan PNS hantu tentu saja merugikan negara. Pasalnya, pemerintah tetap mengeluarkan anggaran untuk membayar gaji maupun dana pensiun dari kas keuangan negara. Ya, sebagai gambaran, gaji PNS terdiri dari gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan melekat, seperti tunjangan keluarga. Lalu ada tunjangan pangan dalam bentuk uang dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Di mana gaji terendah PNS golongan 1A dengan masa kerja di bawah 1 tahun sekitar 1,5 juta. Perkiraan kerugian negara dengan basis gaji PNS terendah, maka potensinya bisa mencapai 151,39 miliar rupiah per bulan. Apabila memang angka PNS fiktif masih bertahan hingga saat ini, maka potensi kerugian negara juga bisa mencapai 13,62 triliun rupiah. Wah, di ghosting PNS nih. Jika memang sejak 2014 hingga pertengahan 2021 ini, data 97.000 PNS hantu ini masih bergentayangan, maka potensi perkiraan kerugian negara ini bisa lebih besar dari 13,62 triliun rupiah. Lantaran hitungan tadi kan hanya berupa gaji minimalnya aja tuh, gaji pokok PNS dengan golongan yang paling rendah gitu, belum termasuk hitungan tunjangan yang diterima oleh para PNS fiktif alias PNS hantu yang bergantung pada kementerian atau lembaga jabatannya dan juga kinerjanya. Bagaimana bisa di era 4.0 ini masih terjadi ya? Iya, benar-benar nggak bikin cuan, malah bikin boncos negara. Lebih bikin miris lagi kalau wacana uang pensiun yang diwacanakan oleh Menteri Keuangan ini jadi terrealisasi begitu ya. Di mana setiap PNS berpotensi menerima 1 miliar rupiah per orang untuk masa tuanya. Jadi makin banyak aja ini dana mubazir hingga triliunan rupiah yang tidak tepat sasaran dan mengalir ke rekening-rekening hantu. Wah, siapa tahu hantu-hantu ASN ini ada yang mengkoordinir ya. Pokoknya kalau ketahuan ada oknum yang sengaja bikin data ASN fiktif nih harus segera ditindaklanjuti juga. Ada kesempatan buat BKN membuktikan kemampuannya dalam mengecek hantu-hantu ASN ini lewat pemutakhiran data dan riwayat pribadi secara mandiri oleh para ASN mulai bulan Juli hingga Oktober 2021 mendatang. Ya, semakin meresahkan ya ini lama-kelamaan begitu kalau kita bayangkan ini ternyata pajak yang kita bayar selama ini tidak disalurkan tepat sasaran. Soal data ya di Indonesia nih, kalau nggak mismatch datanya tadi ada yang ternyata fiktif, kalau nggak datanya diperjualbelikan. Jadi memang mencemaskan. Ini berikutnya ini juga mencemaskan ya. Konsumen Indonesia atau KKI mengirimkan surat kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Surat ini berisi permohonan agar Bank Plat Merah membatalkan rencana pengenaan biaya cek saldo dan tarik tunai pada ATM Link. Ketua KKI David Tobing mengungkap sudah mengirimkan surat ke berbagai kalangan termasuk Erick Thohir karena berharap bisa mendorong Himbara membatalkan rencana pengenaan tarif untuk cek saldo dan pengambilan tunai di ATM Link pada 1 Juni 2021 mendatang. Ya, bahkan KKI menduga ada dugaan kartel dalam penerapan atau penetapan tarif layanan ATM ini. Per 1 Juni, transaksi cek saldo di ATM Link akan dikenakan biaya senilai Rp2.500 per transaksi, sementara untuk tarik tunai dipungut Rp5.000 per transaksi. Padahal sebelumnya biaya kedua transaksi ini Rp0 alias gratis. Kebijakan ini diberlakukan para bank BUMN yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN mulai 1 Juni 2021. Meski demikian, para bank plat merah tidak mengubah biaya untuk transaksi transfer saldo karena tetap Rp4.000 per transaksi. Nah, kehadiran jaringan ATM milik bank-bank BUMN ini semangat awalnya adalah untuk efisiensi yang mempermudah transaksi antar bank BUMN. Salah satu caranya ya dengan menggratiskan transaksi cek saldo dan juga tarik tunai untuk jaringan ATM Link itu bagi semua pengguna kartu debit Bank BUMN. Soalnya biaya operasional perbankan dianggap sudah
ditekan nih dengan adanya ATM Himbara ini ya. Iya, di mana setiap bank BUMN tidak perlu lagi membeli mesin ATM baru bila di satu titik terdapat mesin ATM dari bank BUMN yang lain. Lalu sekarang kenapa jadi berbayar? Nah, kebijakan ini disebut keputusan bersama dari 4 bank plat merah seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Untuk menghindari pengenaan biaya transaksi, setiap nasabah bank plat merah bisa bertransaksi di ATM masing-masing bank, bukan ATM yang ada logo link bersama. Nah, atau bisa juga bertransaksi secara cashless ya dan melakukan berbagai macam transaksi perbankan secara digital. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba kena biaya pas lagi cek saldo. Kalau bisa mungkin ceknya sekali aja nih ya lewat HP biar nggak tergerus gitu ya uangnya. Nah, saya harapkan kalau cek saldonya lewat handphone ini nggak dipotong ya begitu. Jadi kalau di ATM saja yang dipotong begitu. Kalau untuk tarik tunai ini memang tidak terhindarkan ya. Pasti kita meskipun di zaman sekarang ada aplikasi, e-money segala macam tetaplah butuh uang tunai juga kan. Iya, betul sekali ya. Agak mengerikan kalau semuanya akhirnya dipotong begitu ya.